Cik, 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 satu. Cik, 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 cik. Cik, cik. Cik, cik. Cik, 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 satu. Cik, lo, tu, cik, 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 cik. Cik, satu. Cik, 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 cik. Cik. Cik, 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 cik. Satu, cik, cik.
Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah Hari Doa Sedunia tahun 2021. Dan selamat mengikuti ibadah bagi ibu-ibu yang berada di rumah melalui ibadah virtual. Adapun susunan acara pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Mars PWGT. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, sambutan. Dan yang kelima, penutup. Baiklah, kita akan masuk dalam acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Mars PWGT. Mari ibu-ibu kita berdiri. Ibu-ibu disilahkan duduk. Selamat datang dalam perayaan Hari Doa Sedunia tahun 2021 yang dipersiapkan oleh Ku
masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa, menyembahmu ku sebab namamu kudus, Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, Tuhan. Selamat datang dalam perayaan Hari Doa Sedunia tahun 2021 yang dipersiapkan oleh para saudari kita perempuan Kristen di Republik Vanuatu. Kami menyambut saudara dan saudari kami di seluruh dunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagian besar penduduk Melanesia, termasuk juga kaum minoritas dari asal Polinesia, merupakan bagian dari budaya, bahasa, mulai nilai tradisional dan spiritualitas Vanuatu. Pantai berpasir hitam dan putih, terumbu karang dengan ikan berwarna-warni, burung-burung yang warnanya memukau, buah-buahan dan kacang-kacangan di hutan, semuanya membuat pulau ini menjadi lingkungan yang murni berseri. Meskipun rentan terhadap badai tropis yang sering terjadi seperti gempa bumi, siklon, tsunami, dan gunung berapi aktif, setiap pulau dan desa dulunya memiliki pemimpin dan gaya pemerintahannya sendiri. Dewa sembahan mereka, bahasa tradisional masing-masing, serta rumah jerami mereka yang terbuat dari pohon dan daun yang dibangun menggunakan kapak batu. Perempuan dan laki-laki akan berkumpul di Vaira atau rumah pertemuan desa untuk membahas masalah-masalah yang sering terjadi. Vanuatu adalah sebuah negara kecil yang terletak di Samudra Pasifik Selatan, sebuah republik yang dibentuk setelah kemerdekaan pada tahun 1980 dari pemerintahan
kondominium Prancis dan Inggris. Hari ini, rakyat Vanuatu dengan bangga mengibarkan bendera dan lambang negaranya kepada siapapun untuk bersama mereka berkata, kami berdiri di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai juga. Mari kita membaca bersama dari Mazmur Pujian seperti yang tertulis di ayat pertama, Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Berbahagialah setiap orang yang mempercayai Tuhan, Sang Pembangun rumah. Mari kita menjadi salah satu di antaranya. Amin. Silakan duduk kembali. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara
bawa di dalam doa pengucapan syukur. Marilah kita bersyukur atas hal-hal besar yang telah dilakukan Tuhan. Kudus, 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 Tuhan pencipta langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Tuhan hadir dalam sejarah umat-Nya sejak dahulu hingga saat ini. Tuhan yang Maha Kasih, yang di atasnya Vanuatu berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih untuk persekutuan di mana kami dimungkinkan untuk berjumpa satu sama lain dengan semua saudara di seluruh dunia yang berkumpul pada perayaan Hari Doa Sedunia ini. Terima kasih. Terima kasih untuk hal-hal besar dan menakjubkan dalam hidup kami dan negara kami. Engkaulah yang telah memberi kami otoritas, kebijaksanaan, pengetahuan, dan pemahaman untuk merawat keindahan seluruh pulau di negeri ini. Terima kasih atas tanah yang subur, udara yang segar, lingkungan yang bersih, sinar matahari yang indah, laut biru, dan atas ketenangan perairan Pulau Vanuatu. Terima kasih untuk alunan merdu, suara burung-burung, suara hewan-hewan di darat, dan keajaiban ikan-ikan yang berenang di sungai dan lautan. Terima kasih atas air terjun yang melalui aliran airnya yang tenang menyatakan kepada kami kebesaran dan keagungan-Mu. Terima kasih atas gema suara nyanyian, tawa dan teriakan anak-anak, dan untuk doa serta nyanyian orang tua dan orang muda. Semuanya merupakan wujud kegembiraan atas cinta-Mu. Pujian, kemuliaan, dan kehormatan hanya bagi-Mu selamanya. Ya Tuhan, pemberi kehidupan, terimalah pujian kami. Paduan suara PWGT secara virtual.
untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku bahwa kami telah mendengarkan perintah-Mu, tetapi belum melakukan apapun atasnya. Terlalu sering kami melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan dan tidak mengerjakan hal-hal yang seharusnya kami kerjakan. Kami dikepung oleh kesulitan dan tantangan di rumah, bahkan di negara kami. Kami mencoba membangun rumah kami di dalam pemikiran kami. Kami mengira sedang membangun di atas dasar yang kuat, seperti apa yang telah diajarkan Yesus. Tetapi sesungguhnya kami membangunnya di atas pasir. Kami hendak diubahkan dan dipulihkanlah kiranya kami untuk dapat kembali melakukan apa yang adil dan yang benar. Ya Allah Pencipta, kami mengaku telah mencemari lingkungan dan merugikan ciptaan-Mu di lautan dengan membuang sampah ke sekitar lautan. Kami telah membahayakan kehidupan biota laut dan merusak mata pencaharian penduduk di sekitar secara terus-menerus. Kami sadar bahwa sesungguhnya kami bisa mengubahnya. Kami datang dengan penuh penyesalan dan komitmen untuk memenuhi perintah-Mu, menjadi penolong yang baik atas seluruh ciptaan. Tuhan, Dengarkanlah doa kami. Kami datang dengan kerendahan hati hadapan-Mu dan memohon kiranya Kau berkenan memberikan kami roh-Mu yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Ajar kami untuk memahami kebenaran-Mu. Pimpin dan bimbinglah kami hidup dengan cara yang menyenangkan dan berkenan bagi-Mu. Dengan rendah hati kami menyerahkan diri kami untuk menjadi rumah yang dapat Engkau diami. Dengan kebenaran firman-Mu, ubahlah hidup kami dan bangsa kami. Jadikan kami seperti rumah tangga yang hidup dengan adil dan damai. ya Tuhan yang Maha Pemurah, Pemurah, terimalah komitmen kami. Nama saya Reto. Saya anak kedua dari sebuah keluarga beranggotakan 8 orang. Saya harus berhenti bersekolah di akhir tahun ke-6 karena tidak ada uang untuk melanjutkan pendidikan. Keluarga saya hanya mampu untuk menyekolahkan kakak laki-laki saya, dan bukan saya. Karena saya anak kedua dan bukan saya seorang perempuan. Suatu hari, saya mendengar ada kelas menjahit
untuk anak perempuan di pusat kota. Saya melamar dan diterima, tetapi ayah saya tidak punya uang untuk membayar biaya. Saya kecewa, tetapi saya tidak punya uang sendiri untuk membiayai pendidikan saya. Saya sungguh berkerinduan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi tidak ada kesempatan dalam sistem sekolah formal. Saya kemudian mencoba mengalihkan perhatian kepada gereja untuk dapat mengalihkan pikiran untuk belajar. Saya bergabung dengan kelompok pemuda, menghadiri studi Alkitab, dan terlibat dengan pelayanan kaum gereja. Dengan tekad dan iman kepada Tuhan, akhirnya saya menemukan cara sendiri untuk belajar dan bahkan memperoleh keterampilan untuk mencari, mendapatkan tambahan untuk biaya keluarga saya. Sekarang saya membuat berbagai kerajinan dan menjualnya di pasar para mama, di mana wanita lain seperti saya dengan sedikit pendidikan dapat mencari nafkah dengan keterampilan baru ini. Saya sungguh bersyukur kepada keluarga saya yang merupakan anugerah dari Tuhan. Suami dan saya memiliki 3 orang anak. Saya memuji Tuhan atas berkat-Nya dalam hidup saya dan berterima kasih karena Tuhan telah menjadi sumber kekuatan saya dan membantu saya mempraktikkan apa yang telah saya pelajari selama ini sehingga saya pun menjadi kuat dan bijaksana di dalam Tuhan. Bapak Ibu terkasih, di Vanuatu banyak anak di pedesaan harus berjalan jauh untuk pergi ke sekolah. Beberapa bahkan harus meninggalkan rumah dan bersekolah di sekolah berasrama pada usia yang sangat masih muda. Pendidikan tidak berlaku bagi semua orang. Pendidikan di sekolah diberikan dalam bahasa Perancis atau Inggris. Bislama adalah bahasa yang dipelajari untuk mengatasi hambatan komunikasi yang terjadi di perkotaan. Tetapi, di daerah pedesaan juga terdapat bahasa mereka sendiri. Akses yang sama antara anak laki-laki dan perempuan bersekolah masih dalam taraf pengembangan. Nama saya Muti. Adik laki-laki saya dan saya dibesarkan di rumah orang tua tunggal. Ketika ibu saya menikah lagi, ia meninggalkan kami bersama kakek dan nenek. Setelah ayah saya menikah lagi, dia membawa kami untuk tinggal bersama keluarga. Baru setelah ibu tiri kami melahirkan anak-anaknya, sikap terhadap kami kemudian berubah total karena ada lebih banyak anak yang harus diberi makan dan tidak ada ruang di rumah untuk kami semua. Maka saya harus mencari makanan sendiri di jalan-jalan dan tidur di luar rumah di sebuah pondok. Saya menggunakan karung goni tua sebagai selimut untuk melindungi diri saya agar tidak kedinginan. Entah bagaimana saya bertemu dengan beberapa orang Kristen yang memahami cinta semacam ini di tengah penderitaan saya, tetapi saya memutuskan untuk percaya. Saya percaya bahwa Tuhan akan menjaga saya meskipun keluarga saya tidak melindungi saya. Kepercayaan ini tumbuh di dalam diri saya dan menjadi dasar hidup saya. Saya kuat dalam iman Kristiani.
saya dan berbagi cerita saya dengan orang lain bahwa kita harus percaya pada Tuhan dan akan penyertaan-Nya. Hari ini saya berdoa untuk anak-anak yang nyaris tumbuh seorang diri seperti saya. Semoga kita senantiasa mengunggah bahwa Tuhan mengasihi mereka, dan semoga ada rumah persinggahan yang dapat disiapkan bagi anak-anak setiap negara seluruh dunia. Bapak Ibu terkasih, pertumbuhan populasi Vanuatu diperkirakan menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Pasifik. Malnutrisi menjadi isu penting di daerah pedesaan dan perkotaan. Meskipun tradisi menanam makanan organik di kebun cukup baik, namun industri penjualan susu bubuk dan makanan cepat saji kini telah menjangkau bayi dan anak-anak. Nama saya Jack Linda. Saya berasal dari sebuah desa di pedalaman. Sejak kecil, saya bermimpi dapat bekerja di bidang pariwisata di Port Vila. Saya kemudian pergi ke Port Vila untuk mendapatkan pekerjaan di bidang perhotelan. Tetapi saya tidak memiliki keahlian untuk mendapatkan pekerjaan yang saya impikan. Saya tidak memiliki keluarga di sana. Jadi saya harus tinggal di pinggiran kota. Saya tidak punya uang untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, juga untuk makan ataupun untuk kembali ke desa saya. Saya tahu bahwa ini bukanlah rencana yang Tuhan sediakan untuk saya. Tetapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya berdoa agar daerah pedesaan Vanuatu diberi perhatian khusus dan kaum muda dapat menemukan peluang yang mereka cari di komunitas mereka. Saya percaya bahwa Tuhan akan memelihara orang-orang muda untuk tumbuh dan turut berkontribusi bagi kesejahteraan Vanuatu. Bapak Ibu terkasih, dengan 75% populasi di daerah pedesaan, dengan sedikit pilihan lapangan pekerjaan, kaum muda harus bermigrasi ke daerah-daerah yang memiliki peluang ekonomi lebih baik. Mereka yang datang dengan latar belakang pendidikan yang minim dan tidak memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan di kota. Tingginya tingkat pengangguran di kalangan anak muda menciptakan generasi yang tidak mampu melihat masa depan, yang sesungguhnya merupakan kerugian besar bagi negara. Dibutuhkan kebijakan dan program untuk perbaikan daerah desa, di mana kaum muda dapat menetap dan membaur dalam masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Ibu-ibu, kita bersama-sama akan membaca dan menghayati firman Tuhan yang kita akan baca dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-27. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus kita berdoa. Dalam ibadah Hari Doa Sedunia bersama ibu-ibu PWGT Jemaat Keramat sore ini, ya Tuhan, kami datang menaikkan syukur kepadamu bersama saudara-saudara kami, para kaum perempuan yang ada di Vanuatu, yang
boleh mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan sebagai sebuah bangsa. Ya Tuhan, di hari doa sedunia ini, kami akan mewujudkan kepedulian kami untuk saudara-saudara kami yang ada di sana, di dalam doa, dan bersama-sama untuk saling menunjang satu dengan yang lain melalui ibadah bersama pada kesempatan ini. Dan saat ini kami akan membaca dan menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing kami semua agar kami dapat memahami dan mengerti setiap firman-Mu yang telah dan yang akan kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua bersedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu, dalam rangka memperingati Hari Doa Sedunia yang saat ini diprakarsai oleh ibu-ibu PWGT di Jemaat Keramat di sini, maka pada kesempatan ini kita akan merenungkan dan menghayati firman Tuhan dalam satu sorotan tema, yaitu membangun di atas dasar yang kuat. Membangun di atas dasar yang kuat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum orang membangun sebuah bangunan, apakah itu membangun sebuah rumah, atau apakah itu membangun sebuah gedung berupa tower atau menara, selain yang diperhatikan adalah bentuknya dan keindahannya, atau selain yang diperhatikan adalah bentuk dan keindahan dari bangunan itu sendiri,
memperhatikan dasar dari bangunan yang akan dibangun itu sangat penting sekali. Kenapa penting? Sebab kekuatan suatu bangunan itu sangat ditentukan oleh dasar atau pondasi di mana bangunan itu berdiri atau didirikan. Sebab apalah arti bentuk dan keindahan sebuah bangunan yang didirikan atau yang dibangun jika bangunan itu tidak mampu bertahan, tidak mampu berdiri dengan teguh dan kokoh. Dan karena itu ibu-ibu, semakin bagus dasarnya atau semakin bagus pondasinya sebuah bangunan yang dibangun, itu akan semakin kuat. Dan itu akan semakin kokoh bangunan yang didirikan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di berbagai kesempatan Tuhan Yesus sering kali menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan ajarannya, baik kepada murid-muridnya sendiri pun kepada orang-orang yang mengikuti dia. Seperti dalam pembacaan kita pada hari ini, di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Dalam perumpamaan Yesus di sini, ia memakai kata rumah untuk menggambarkan keadaan atau untuk menggambarkan keberadaan manusia atau keadaan kita manusia. Tentu kita semua sudah tahu bahwa rumah itu adalah kebutuhan primer manusia atau kebutuhan pokok manusia selain sandang dan pangan. Dan karena itu siapapun kita, apalagi bagi kita yang belum mempunyai rumah, pastilah kita ingin memiliki rumah yang layak huni. Pastilah kita ingin memiliki sebuah tempat hunian atau sebuah bangunan rumah yang kuat dan yang kokoh. Dan karena itulah ibu-ibu, untuk mempersiapkan membangun sebuah rumah atau untuk mempersiapkan membangun sebuah bangunan rumah, ada hal-hal yang perlu dan yang harus kita perhatikan. Bukan hanya memperhatikan model dan tipe rumah yang akan dibangun, tetapi juga yang harus diperhatikan di sini adalah dasarnya atau pondasi di mana rumah itu akan berdiri atau didirikan.
Nah, ibu-ibu dalam pengajarannya di sini Tuhan Yesus menjelaskan tentang dua jenis manusia. Yang pertama, orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan yang melakukannya, itu oleh Yesus disebutnya sebagai orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas dasar batu yang kuat, yang kokoh. Dan yang kedua, orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus tetapi yang tidak melakukannya, oleh Yesus orang itu disebutnya sebagai orang bodoh yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Nah, orang yang bijak atau orang yang bijaksana yang dimaksud Yesus di sini itu tidak berbicara tentang orang yang pintar atau tidak berbicara tentang orang yang jenius, tentang orang yang memiliki IQ yang tinggi, tetapi yang dimaksudkan Yesus di sini adalah mengacu kepada orang yang mau melakukan firman Tuhan. Demikian pun juga ibu-ibu, orang yang bodoh yang dimaksudkan Yesus di sini bukan berarti orang itu memiliki IQ yang rendah, yang tidak punya pendidikan tinggi. Tetapi yang dimaksudkan Yesus di sini adalah mengenai orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang tidak melakukannya. Itu yang disebutnya atau yang diumpamakannya sebagai orang bodoh. Nah, dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, di situ Yakobus mengatakan, apalah artinya jika kita hanya sebatas suka mendengarkan firman Tuhan? Atau apalah artinya kita suka mendengarkan khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta atau dari hamba-hamba Tuhan yang mungkin kita favoritkan karena mereka bisa menyajikan atau bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan dengan enak didengar. Tetapi hanya sebatas didengar saja, tetapi tidak melakukannya. Nah, dalam perumpamaan Yesus di sini itu disamakan dengan orang yang bodoh, yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Hujan, banjir, dan angin yang disebutkan di sini atau yang disebutkan di dalam perumpamaan di sini itu menunjukkan tantangan yang pasti akan dihadapi oleh setiap orang. Dan dalam perumpamaan ini orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi yang tidak melakukannya, yang diumpamakan dengan orang bodoh, itu bangunan kehidupannya akan menjadi runtuh dan hancur, berkeping-keping. Beda dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar atau di atas pondasi batu yang kuat, alias orang yang mendengarkan firman Tuhan
dan melakukan firman Tuhan dengan setia di dalam hidupnya. Ia dikatakan akan berdiri kuat dan kokoh sekalipun ada hujan, ada banjir, ada angin yang adalah simbol tantangan hidup. Ia pasti akan tetap dan terus berdiri. Berdiri kokoh dan berdiri dengan kuat. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan kepada kita hari ini, agar bangunan atau persekutuan kita tetap berdiri kuat, tetap berdiri kokoh, baik sebagai jemaat atau sebagai persekutuan kaum ibu, atau sebagai persekutuan suami istri dalam keluarga. Dengan firman Tuhan ini, kita diajak untuk membangunnya di atas dasar ketaatan pada firman Tuhan. Kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Mendengar firman Tuhan yang enak didengar, atau menuntut sajian firman Tuhan yang bisa menyejukkan telinga dan pendengaran kita, itu sama dengan bangunan rumah yang bentuk bangunannya indah dan bagus dipandang. Itu baik. Tetapi ibu-ibu, apalah artinya firman Tuhan yang enak didengar atau yang disampaikan dengan sajian khotbah-khotbah yang baik, yang menarik dan yang memukau, ibarat sebuah bangunan rumah yang dipandang kelihatan indah, tetapi yang tidak mampu bertahan dan berdiri kokoh dan teguh. Ini adalah tuntutan di zaman di mana kita ada sekarang ini. Saya saja sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta yang sudah sering menyampaikan firman Tuhan, saya merasakan bagaimana respon warga jemaat ketika mendengar apa yang saya sampaikan, dengan cara dan dengan kemampuan yang ada pada diri saya. Saya rasakan itu. Karena apa? Kadang orang mendengarkan firman Tuhan, atau orang yang datang mendengarkan firman Tuhan, sesungguhnya bukan makna dan isi dari pesan firman Tuhan itu yang penting baginya,
yang mestinya harus menjadi pondasi, mestinya harus menjadi dasar bagi dia untuk menjalani hidup ini. Tetapi kebanyakan tuntutan adalah menginginkan bagaimana firman itu disajikan dengan cara yang menarik, dengan cara yang memukau, atau dengan sesuai keinginan kita sendiri. Ketika tidak seperti itu, walaupun firman itu benar disampaikan dengan tipe dan karakteristik hamba Tuhan itu sendiri, kadang-kadang tidak bisa bertumbuh di dalam diri orang yang mendengarnya. Nah, pesan firman Tuhan untuk kita hari ini, bentuk model bangunan rumah itu penting, tetapi yang terpenting adalah dasar atau pondasi dari bangunan rumah yang didirikan itu, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Bagaimana firman itu bisa diserap, bisa diterima, lalu kemudian firman itu bisa mengubahkan kita untuk bisa berdiri kokoh, teguh, seperti sebuah rumah yang dibangun di atas dasar batu yang kuat. Sekalipun ada hujan, banjir, badai, atau tantangan, dia tidak akan pernah goyah. Karena pondasinya dan dasarnya kuat. Dan Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang bijaksana, yang digambarkan seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu yang kuat, atau yang dibangun di atas dasar firman Tuhan yang kuat. Biar ada badai kehidupan, biar ada tantangan kehidupan, biar ada pergumulan, biar ada masalah, kita tidak akan pernah goyah, karena firman Tuhan itu teguh, mengokohkan dan menguatkan kita untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Nah, karena itu, ibu-ibu, pesan firman Tuhan kepada kita hari ini, agar bangunan atau agar persekutuan kita tetap berdiri kuat dan kokoh, baik sebagai jemaat, sebagai persekutuan kaum ibu, sebagai sebuah keluarga. Marilah kita membangunnya di atas dasar ketaatan kepada firman Tuhan. Kita tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang bijaksana, yang tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh pergumulan, oleh masalah, oleh arus persoalan kehidupan yang
kita hadapi. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ibu-ibu kekasih Kristus, tiba saatnya untuk kita memberi persembahan kita. Kotak persembahan ada 2. Kotak yang pertama untuk kas PWGT dan kotak yang kedua untuk mendukung program kemanusiaan dan pemberdayaan perempuan dan anak di negara-negara anggota HDS melalui Komisi HDS Internasional, dan untuk pemberdayaan perempuan dan anak di Indonesia melalui PGI. Bagi ibu-ibu yang mengikuti ibadah dari rumah, dapat mentransfer persembahan melalui rekening PWGT Jemaat Keramat melalui Bank Mandiri atas nama Ibu Alfrida Parura dengan nomor rekening 120011570459. Kita ulang sekali lagi dari ayat 1. Sabda kasih-Mu berkuasa
Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Allah yang penyayang, kami berterima kasih dan menyembah-Mu atas segala berkat yang Engkau telah berikan kepada kami, keluarga dan teman, tempat tinggal, makanan dan air. Kami memuji-Mu karena telah memimpin kami untuk lebih kreatif, sehingga mampu menghidupi keluarga kami. Kami bawa kepadamu sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau curahkan melalui persembahan dalam ibadah ini. Kami mempersembahkan apa yang kami miliki ini bagi pelayanan Hari Doa Sedunia, bagi setiap komunitas yang membutuhkan di sini dan seluruh dunia. Amin. Ibu-ibu, mari kita bersatu dalam doa bersama Vanuatu dan setiap orang di seluruh dunia. Allah yang kekal, yang olehnya Vanuatu berdiri, kami memohon Engkau menolong kami untuk mampu berdiri bagi perdamaian, untuk bangsa dan untuk keluarga. Kami menyerahkan para pemimpin dan rakyat Vanuatu ke dalam tangan-Mu yang penuh kebijaksanaan. Kami hendak melawan kekuatan akan ketidakadilan yang ada di negara kami. Berilah kami kemampuan dan keberanian demi pulau serta negara yang kami cintai ini. Kami berdoa agar kami dapat hidup dalam persatuan yang penuh cinta dan kedamaian dalam konteks keberagaman etnis dan budaya seperti Vanuatu dan di setiap tempat yang lain di dunia ini. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati persekutuan kami, kaum ibu, gereja atau raja, baik di tingkat sinode, wilayah, klasis, dan jemaat. Tuhan, kokohkan kami semua dan mampukan kami menjadi wanita yang arif dan bijaksana, seperti orang yang membangun rumah di atas dasar batu yang kuat. Kau memberkati persekutuan PWGT di Jemaat Keramat di sini dengan segala tugas dan tanggung jawab pelayanan melalui program yang mereka telah susun bersama. Tuhan berkati semua pengurus, mulai dari ketua sampai kepada seluruh anggota PWGT. Mampukan mereka untuk memaknai wadah persekutuan ini dalam ikatan cinta kasih satu dengan yang lain untuk terus melayani baik kepada sesama, terlebih untuk Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Ikatlah kebersamaan kami melalui cinta, kedamaian, serta kegembiraan. Kami mengingat setiap orang yang tinggal di tempat-tempat yang rawan bencana alam, serta ancaman angin topan, badai, dan gunung berapi. Kami mengangkat keprihatinan kami terhadap mereka yang menderita, karena mengalami ketergantungan akan banyak hal. Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah persekutuan dan komunitas kami dari bencana dan penderitaan. Sembuhkanlah jiwa setiap orang dan buatlah mereka merasakan cinta. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena karena Engkaulah yang punya punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengirimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kita menyongsong kehadiran dan kediaman Tuhan di dalam dan bersama kita. Biarlah Tuhan membimbingmu, memimpinmu, memulihkanmu, dan menyembuhkan bangsamu. Biarkan kehendak Tuhan terjadi di rumahmu seperti di sorga. Ingatlah hal ini saat engkau kembali. Setiap orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya akan menjadi seperti orang bijak, dan rumahnya akan tahan terhadap banjir. Pergi dan bangun rumah Anda berdasarkan firman Tuhan. Pergilah dengan berkat ini di dalam nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini adalah dasar yang akan kami pegang Tuhan. Kami akan mengikuti Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
Ibu-ibu disilahkan duduk. Demikianlah rangkaian ibadah Hari Doa Sedunia pada sore hari ini. Ibu-ibu yang kekasih, kita masuk dalam acara yang keempat, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Wakil Ketua PWGT oleh Ibu Nita Bija. Kepada Ibu disilahkan. Bapak Ibu Pendeta, Ibu-ibu yang kekasih yang hadir di gedung gereja maupun dari rumah, dan anggota jemaat yang lainnya yang mungkin mengikuti ibadah HDS pada sore hari ini. Shalom. Oke. Puji Tuhan atas berkat dan kasih karunia Tuhan sehingga kita boleh mengadakan ibadah HDS pada sore hari ini. Secara khusus kepada Bapak Pendeta yang telah membawakan firman-Nya pada sore hari ini, dan semua anggota PWGT, bahkan semua yang telah mengambil bagian pada pelayanan sore hari ini. Kami dari pengurus mengucapkan banyak terima kasih. Semoga pelayanan Bapak Ibu terus diberkati oleh Tuhan. Mungkin sampai dengan minggu lalu ya, sebelum kita mengetahui tema dari Hari Doa Sedunia ini, kita mungkin tidak mengetahui negara Vanuatu ya. Barangkali kita bingung, ini ada ya negara Vanuatu ya. Jadi tadi sudah disampaikan di pembukaan bahwa negara Vanuatu ini terletak di sebelah selatan Samudra Pasifik. Negaranya kecil saja, penduduknya kurang lebih 300.000 ya. Nah, negara ini memiliki alam yang indah. Mereka hidup kebanyakan dari pertanian, makanya mungkin kita lihat tadi prosesinya ada bunga-bunga ya, terus kemudian hasil bumi ya. Karena negara ini memiliki iklim yang mendukung untuk tanahnya subur ya. Tetapi di sisi lain negara ini juga sangat rawan dengan bencana ya. Jadi negara ini termasuk dalam cincin api di Pasifik ya, Samudra Pasifik ya, sehingga sangat rawan dengan letusan gunung api, gempa bumi ya, topan, bahkan kenaikan permukaan laut itu ya semakin hari semakin meninggi ya. Jadi akan sangat rentan juga terhadap tsunami ya. Jadi sangat rawan terhadap bencana alam. Nah, hari ini temanya adalah membangun di atas dasar yang kuat. Bagi masyarakat Vanuatu, memilih tanah untuk membangun rumah itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi mereka karena situasi alamnya yang kondisinya seperti itu ya, jadi sangat labil ya. Nah, secara khusus Vanuatu itu berarti tanah kami selamanya. Ya, karena mayoritas penduduk Vanuatu memiliki dan menggarap tanah mereka sendiri. Jadi mereka memiliki kebanggaan karena memiliki tanah sendiri, ya. Dan mereka hidup sangat menghargai lingkungannya. Kebahagiaan mereka yang ditunjukkan adalah penghargaan mereka terhadap tanah dan air yang mereka kelola. Jadi mungkin kita kalau sempat mencari tahu mengenai Vanuatu, kita mungkin tahu bahwa tahun 2020 salah satu survei menentukan bahwa mereka adalah satu dari 4 negara yang paling berbahagia penduduknya ya. Walaupun mereka hidup, kalau kita perhatikan tadi ya, mereka secara ekonomi mungkin mereka tidak terlalu baik, tapi penduduknya mereka berbahagia ya, karena mereka mengelola dan menggarap tanahnya sendiri ya. Jadi mereka tidak terlalu sedih kalau mereka tidak punya uang ya. Mereka berbahagia karena mereka menghargai lingkungan yang mereka hadapi ya. Tanah bagi masyarakat Vanuatu itu artinya ibu ya. Jadi mungkin keterkaitan kita sore hari ini, tanah bagi masyarakat Vanuatu adalah ibu ya. Ibu-ibu atau wanita di negeri Vanuatu ini adalah ibu-ibu yang kuat ya. Kalau kita lihat dengar tadi
dari refleksinya, di sana ini Vanuatu ini masih sangat rawan dengan diskriminasi, ya, persamaan hak antara laki-laki perempuan, ya, itu masih sangat kesenjangannya masih cukup tinggi, ya. Di sana juga masih sangat rawan dengan KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita. Cuman yang kita perlu maknai dari perempuan Vanuatu adalah mereka adalah wanita yang kuat, ya. Mereka tidak gampang menyerah, mereka terus berjuang, ya, untuk membangun keluarga berdasarkan firman Tuhan. Jadi tanah bagi wanita Vanuatu itu juga diibaratkan sebagai bunda bagi anaknya, ya. Jadi mungkin ini memperlihatkan peran seorang ibu di dalam keluarganya, membangun dasar yang kuat dalam mendidik anak-anaknya berdasarkan cinta kasih, ya, sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang kuat dan kemudian dapat berkontribusi dalam persekutuan bahkan masyarakat bangsa dan negaranya. Nah, sehubungan dengan perayaan Hari Doa Sedunia ini, kita sebagai ibu-ibu di Jemaat Keramat, mari kita juga mengambil inspirasi dari ibu-ibu di Vanuatu untuk terus menjalankan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi ibu-ibu yang kuat, yang kokoh, yang tidak mudah menyerah menghadapi tantangan dalam membangun keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, dan dari sana juga menjadi dasar bagi persekutuan kita yang kuat, dan kita bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara kita. Demikian, terima kasih. Selamat Hari Doa Sedunia. Terima kasih kepada Ibu Nita Bija. Untuk sambutan yang kedua dari Majelis Gereja, Koordinator Komisi OIG oleh Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk. Kepada Ibu disilahkan. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, PWGT yang ada di Jemaat Keramat tahun 2021 diperkenankan untuk boleh memperingati Hari Doa Sedunia di tengah-tengah masih mewabahnya COVID-19. Semuanya itu hanya karena anugerah dari Tuhan. PWGT Jemaat Keramat merupakan bagian dari perempuan Kristen sedunia, yang di dalamnya kita diharapkan untuk senantiasa saling mendukung di dalam doa, karena doa adalah kekuatan untuk kita menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Bersama dengan perempuan yang ada di Vanuatu, kita sudah berdoa bersama mensyukuri kemerdekaan yang telah mereka peroleh. Bahkan kita juga diharapkan untuk tetap mendukung di tengah-tengah persoalan yang masih mereka hadapi. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pengurus, oleh Ibu Anita tadi, bahwa itu akan menjadi inspirasi bagi kita sebagai perempuan, bagaimana kita tetap memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan. Terlebih juga Bapak Pendeta sudah mengurai tadi apa yang menjadi dasar kekuatan kita, yaitu firman Tuhan, supaya kita tetap kokoh di dalam berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi. Apalagi kita selaku kaum perempuan, tentunya tidak hanya dalam kebersamaan kita di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara atau mendunia, tentunya juga dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga masing-masing kita diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan, tetapi di
Hari Doa Sedunia dalam ibadah saat ini ada kekuatan firman Tuhan yang memperlengkapi kita semua sehingga kita kembali dengan semangat bahwa sesungguhnya bersama dengan Tuhan, mendasari kehidupan di dalam Tuhan dan firman Tuhan, dan terlebih senantiasa menaikkan doa, itu adalah kekuatan untuk kita. Mewakili Majelis Jemaat Kramat menyampaikan penghargaan kepada pengurus PWGT yang sedianya setia untuk tetap melaksanakan program pelayanan. Tentunya program PWGT tidak hanya menjadi program PWGT saja, tetapi sudah menjadi bagian dari program jemaat, sehingga pengurus PWGT bersama dengan seluruh anggota sudah selalu membantu majelis di dalam pelaksanaan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Dan karena itu mewakili majelis menyampaikan terima kasih kepada pengurus PWGT, sembari terus memberikan semangat. Terlebih dalam situasi saat ini kita dibatasi dengan banyak hal karena kondisi COVID-19 yang masih mewabah, tetapi tetap semangat untuk menata pelayanan. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta yang sudah melayani kita PWGT di Jemaat Kramat. Juga kita mengucapkan selamat kepada Ibu Ketua, Ibu Evi bersama dengan Bapak Pendeta Amos yang menerima anugerah terindah dari Tuhan, cucu kedua dalam kehidupan rumah tangga. Terima kasih untuk seluruh anggota PWGT yang selalu mendukung program pelayanan. Kiranya kita semua sehati sepikir, selalu bergandengan tangan satu dengan yang lain, didasari dengan cinta kasih Kristus, kita mengangkat pelayanan supaya pelayanan dalam lingkup PWGT itu boleh mendatangkan pertumbuhan iman bagi kaum PWGT yang tentunya kita ini diharapkan untuk selalu berkontribusi di dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Mungkin cuma itu yang saya bisa sampaikan mewakili majelis. Selamat memperingati Hari Doa Sedunia. Mohon maaf untuk kekurangan atau kelebihan yang saya katakan. Tuhan memberkati kita semua. Tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Yulia Tanggalayuk. Untuk acara selanjutnya kita masuk dalam sesi foto. Dimohon kepada ibu-ibu yang mengikuti dari rumah agar membuka kamera masing-masing dan yang hadir di ruangan ibadah agar mengatur barisan di depan sambil menjaga jarak.
Indah